Revisi Undang-Undang Kepariwisataan merupakan salah satu RUU yang dioper atau carryover pada periode 2024-2029. Tidak mau berlama-lama, Komisi 7 DPR RI yang kini membidangi pariwisata telah memulai pembahasan RUU Kepariwisataan bersama Menteri Pariwisata. Dengan perubahan lebih dari 50%, RUU Kepariwisataan ditargetkan bisa cepat selesai, namun tetap mempertahankan 4 pilar pariwisata. Penyusunan RUU Kepariwisataan menyesuaikan dengan dinamika industri pariwisata yang berkembang pesat, terutama pengaruh teknologi informasi. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata. Kelembagaan pariwisata, pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah, dan keselarasan antara ekologi dan ekonomi dalam sektor pariwisata menjadi beberapa masukan. Pembagian rencana induk pembangunan pariwisata, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, harus diatur dengan jelas. Pengaturan kelembagaan pariwisata juga perlu jelas, mengingat ada banyak asosiasi pariwisata di daerah, sehingga asosiasi pariwisata bisa leluasa menjalankan program dan promosi wisata tanpa menabrak aturan. Kelembagaan pariwisata bisa dipertimbangkan dalam bentuk badan hukum atau yayasan ataupun dikelola BUMD, sehingga dana pengembangan pariwisata di daerah tidak bergantung pada pemerintah. Sehingga kalau dibentuk kelembagaan-kelembagaan profesional mandatori yang aturan-aturannya dituangkan di dalam undang-undang, saya rasa pariwisata di setiap daerah, apakah itu bentuknya desa wisata, apakah itu bentuknya atraktif gitu ya, macam-macam yang dikelola oleh asosiasi-asosiasi ini bisa terbangun mandiri. Jadi tidak semua dipikirkan dari pusat gitu. Capek dan susah dan lama majunya. Anggota Komisi 7 DPR RI juga menyoroti masalah pendidikan dan diplomasi budaya yang termasuk pada 12 ekosistem pariwisata. Kementerian Pariwisata diminta memaknai pendidikan untuk sektor pariwisata secara luas, sehingga mampu mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang andal dan berdaya saing tinggi. Kementerian Pariwisata juga harus memainkan peran lebih besar lagi untuk memasifkan promosi wisata dan budaya tiap daerah secara besar-besaran, dimulai dari dalam negeri, kemudian dipromosikan ke luar negeri, dengan bersinergi bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia. Bagaimana kemudian kita lebih mendahulukan itu promosi wisata daerah ya, yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nanti baru kemudian ketika promosi wisata daerah ini dengan diplomasi budaya masing-masing provinsi, kemudian dengan muatan konten budayanya yang sudah padat, ya, yang sudah baik, maka kemudian endingnya adalah bagaimana para wisatawan dalam negeri itu memiliki geliat yang lebih lagi. Pariwisata Indonesia memiliki banyak pilihan, misalnya alam, kebudayaan, dan kuliner. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia, salah satunya lautan sebagai potensi pariwisata, perlu diatur dengan tegas dalam RUU Kepariwisataan, apalagi pantai atau laut yang menjadi titik perbatasan Indonesia dengan negara lain. Dengan begitu, laut, pantai, maupun daerah yang menjadi titik pertahanan dan keamanan Indonesia yang bernilai pariwisata bisa tetap terjaga utuh, namun tetap bisa dinikmati wisatawan dengan nyaman dan mendatangkan nilai ekonomi lebih bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin juga bisa di dalamnya ada bahwa pelaksana pengelola dari titik pariwisata yang punya daerah pertahanan keamanan harus dikelola oleh investor atau mereka yang mengelola adalah orang dari Indonesia asli yang memang punya komitmen ke NKRI-an yang final lah, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa juga pemerintah daerah bisa saja.